Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah kabar baik semua ya, sehat. Sehat. Udah sarapan belum? Sudah. Nah, ya, gitu dong, semangat. Di kelas berapa ini ya? Sampah adalah sisa aktivitas hidup kita sehari-hari yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, sampah terbagi berapa macam? Tiga. Terbagi tahu plastik. Organik. Ada lagi satu. Tiga. Bahan berbahaya. Tiga. Racun. Kami rekan itu yang itu mulia kita ini Bu Rahma. Jadi kami ada 5 pengurus bank sampah, ada ketua, sekretaris, bendahara dan koordinator operasional lapangan. Jadi bank sampah itu menerima sampah anorganik. Anorganik tadi apa? Sampah yang tidak mudah terurai. Seperti ini mengerucut di atas, pencegahan sangat kecil dilakukan, pemilahan, darurat dan TPA. Jadi apa hasilnya ini? Sistem konvensional, sampah yang dibawa ke TPA sangat banyak. Ini setelah dikenal bank sampah, berarti kembali. Jadi pencegahan dilakukan dengan besar-besaran seperti ini. Baru dilakukan pemilahan dan darurat dan airnya yang dibawa ke TPA sangat sedikit. Nah, itu fungsi adanya bank sampah, adanya pengolahan. Ini ya, kenapa sampah plastik itu tidak mudah terurai? Karena sampah plastik kertas itu mencapai 20 tahun maksimal baru bisa terurai. Untuk botol yang kalian minum misalnya kayak apa? Teh 2 daun, boba segala macam, itu gelasnya itu 50 tahun baru bisa terurai. Bayangkan namanya botol plastik yang biasa seperti ini. Ini 450 tahun baru bisa terurai. Kalau kardus 2 bulan. Tapi dengan catatan tidak ada bekas gambar ada unsur plastiknya. Kaleng minuman ini sampai 200 tahun baru bisa terurai dari unsur tidak bisa terurai sempurna. Ini adalah contoh sampah-sampah yang diterima oleh bank sampah seperti ini ya. Ada botol plastik, ada kaleng, ini jenis logam, ada kaleng ini kaleng aluminium namanya. Jadi kaleng aluminium itu kaleng yang bisa diberikan. Nah ini lepas begini. Ini kertas, ada botol plastik. Kertas ini ada macam ya. Jadi ada kardus, HPS, buplek, kertas putih dan kertas buram. Kertas buram itu contoh surat terusan dari kelurahan di mana lokasi sampah ada SK-nya. SK ini yang bisa dikatakan di kelurahan dari dia. Ini ada sekretaris bendahara dan koordinator operasional. Nah ini yang ini ya. Jadi mekanisme sistem bank sampah. Bawa ke bank sampah. Nah setelah dilakukan pemilahan, bank sampah ini disetorkan ke bank sampah di bawah. Setelah itu dilakukan pemilahan oleh petugas bank sampah akan dilakukan pencatatan dan nanti akan dikasih buku tabungan seperti ini ya. Jadi sama seperti kalian kayak nabung di bank biasa, bank nasional yang tabungan sudah keluar. Kalau di sini yang tabung adalah sampah kosong. Jadi nanti dapat buku tabungan seperti ini. Tapi nanti gini ya, sampah yang disetor, misalnya ada sampah plastik segala macam, nanti akan dikonversikan menjadi rupiah. Jadi sama kayak menabung uang, cuma bentuknya aja beda. Kalau kalian menabung ke sini hanya bawa sampah, nanti akan dikonversikan ke rupiah. Bedanya itu ya. Nah ini itu nggak kelihatan ya. Serius. Tahu kan nanti untuk apa aja? Hijau untuk apa? Untuk sampah dan Kalau yang ini tidak terurai. Untuk sampah yang tidak bisa terurai dapat dialur ulang melalui ya dapat didaur sampah itu yang warna merah. sampah B3 bahan berbahaya dan mengandung Nah, yang B3 apa aja namanya? tabung gas organik oli sisa minyak Sampah medis. Apalagi selain yang di situ? Sampah medis. Medis, baterai, apalagi bekas-bekas oli itu proses sampah B3 kompak di situ sampah B3. Jadi nanti ke depannya sampah B3 harus dikumpulkan sendiri. Kalau bisa jangan dibuang ke TPS atau ke TPA. Ini ya contohnya di jenis sampahnya. Jadi jangan campur. Nah, kalian pernah dengar kan 3R? Ya. Reduce, reuse, recycle. Itu prinsip pengelolaan sampah yang sampai sekarang masih dipakai di Indonesia. Jadi ada reduce ada artinya kita mengurangi pemakaian botol, yang menghasilkan sampah misalnya. Kalian sekarang kan harus menggunakan tumbler ya kalau bisa ya. Terus kalau belanja pakai apa? Tas, betul. Habis itu bawa tas sendiri ya. Itu salah satu cara untuk mengurangi dampak sampah plastik. Itu salah satu solusinya ya. Salah satu caranya. Sedangkan apa reuse? Nah reuse itu artinya apa? Menggunakan kembali. Contoh seperti ini nih. Misalnya botol nanti digunakan seperti buat apa? Ada ini namanya recycle. Recycle itu seperti ini ya. Kalian bisa lihat nih, ini galon apa? Galon krea, galon dibikin pot bunga. Ini salah satu untuk recycle. Jadi nanti kita foto seperti ini ya. Reduce, reuse, recycle. Ini prinsip bank sampah. Dan ini bisa dilihat di bawah ini kelihatan ada ini dari penjelasan.
berjantah, ada apa gradingan dari tutup galon. Ini salah satu bentuk recycle. Seperti kertas, buku kalian belajar itu otomatis masuk sampah kalau misalnya kalian sudah berakhir untuk mata pelajaran ini naik ke kelas 2 misalnya. Ini kelas berapa nih? 8 itu kelas 2 berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 ya kan? Nanti naik kelas 3 otomatis bukunya lain kan? Nah, padahal itu kalau ditabung ke bank sampah itu bermanfaat deh. Selain nambah cuan, kalian juga mengurangi sampah yang berakhir di TPA. Itu juga kalau misalnya beli minuman, dan biasakan beli yang kemasan sekali ulang gitu loh. Nah, selamat datang di Demplot. Demplot itu akronim, kepanjangan dari kependekan ya, akronim dari demonstrasi plot. Apa itu demonstrasi plot? Simpelnya begini. Lebah ini harusnya ada di dalam hutan. Ini adalah hewan yang kita temui di hutan. Jadi biasanya dia ada di dalam pohon. Dia akan melobangi pohon, terus membuat sarang di dalam pohon itu. Jadi contohnya ya, adik-adik kayak gini. Nah, ini ada pohon. Dia membuat lubang biasanya di sini ya. Dia membuat lubang, terus dia membuat sarang di dalam sini. Jadi kalau kita mau menikmati madunya, mau mengambil madunya, kita harus menebang. Nah, kebijakan kita Kementerian Kehutanan bagaimana ya caranya supaya penebangan pohon itu berkurang, masyarakat mengambil madu. Jadi kita budidayakanlah si lebah peluru tersebut. Nah, budidayakannya dalam bentuk seperti itu. Ternyata bisa. Kita bisa mengambil madunya, kita bisa membudidayakannya. Gitu ya, adik-adik. Nah, itu makanya ini disebut demonstrasi plot atau demplot. Lebah apa aja? Lebah bekerja. Siapa namanya? Gibran, tepuk tangan dong, Kak Gibran. Benar ya, lebah bekerja. Apa lagi? Lebah ratu. Namanya siapa? Rafli. Tepuk tangan buat Rafli. Terakhir, lebah kita sebutnya bukan lebah raja ya, tapi lebah pejantan. Lebah jantan. Oke, jadi ada 3 tadi. Satu. Yang ketiga. Lebah ratu. Apa tugasnya? Untuk mengatur lebah pekerja. Lagi. Jadi pekerjaan lebah ratu cuma makan, kawin, bertelur, makan, kawin, bertelur, makan, kawin, bertelur. Begitu terus menerus sampai akhirnya dia mati. Itu aja tugasnya. Terus yang kedua tadi, lebah pekerja apa dong tugasnya? Kerja ya, cari mudah, bukan cari madu. Dia membuat madu, bukan mencari madu tapi membuat madu. Dari mana madunya? Ya dari makanannya, dari makanan-makanannya. Kira-kira coba dilihat sekeliling apa aja yang bisa jadi makanannya? Daun apa? Serangga. Tidak. Lebah itu tidak memakan hewan. Hektar itu apa? Sari bunga. Jadi coba sebutkan nama pohon atau nama tanamannya yang di sini bisa jadi makanannya. Apa aja? Itu bisa nggak? Bisa ya, kelapa. Ini bisa nggak? Apa ini? Rambutan. Ini bisa nggak? Rambutan. Ya, di belakang ada pohon apa aja? Jeruk bisa. Itu ada pohon sawo, bisa nggak? Itu ada pohon nangka, bisa nggak? Bisa. Jadi kita memang menanam yang semuanya yang ada di sini untuk menjadi makanan si lebah. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir tadi kan ada lebah jantan, ada lebah pekerja, ada lebah pekerja. Ya, yang sudah lebah pejantan berarti mengawini ratu. Ada yang pernah tahu kisah pejantan lebah yang mengawini ratu? Jadi dalam satu koloni ini berapa ekor lebah ratu? Satu. Kalau misalnya ada telur, ternyata yang lahir itu adalah calon ratunya Pak Ibu. Dibunuh. Ya, Ibu. Di rumah kalian boleh ada 2 ratu nggak? Enggak. Mama yang ngamuk ya kan? Wah, itu jadi di koloni lebah pun hanya boleh ada 1 ratu. Dan dikawini oleh lebah pejantan. Lebah apa? Nama kamu siapa? Rizky. Lebah apa yang mengawini lebah ratu? Lebah pejantan. Dalam satu koloni kira-kira berapa ekor lebah jantan? Sangat banyak. Banyaknya ada berapa? Ratusan sampai ribuan lebah jantan ya. Kenapa harus banyak? Karena Rizky ketika Rizky apa? Ayam. Gimana sih ya Pak? Jadi kenapa dia harus banyak dalam satu koloni? Karena ketika lebah jantan mengawini berhasil kawin dengan ratu, dia akan langsung mati. Bayangin, jadi 1 ekor lebah jantan, begitu dia menetas, dia dewasa, sampailah pada saat dia harus mengawini ratu, dia kawin sekali dengan ratu langsung mati. Jadi kerjanya cuma kawin sekali, tapi langsung mati. Terus ketika dia kawin dengan ratu, dia langsung mati. Oleh karena itu jantan itu harus ratusan sampai ribuan ekor. Banyaknya dalam satu koloni. Itu ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Kira-kira apa bedanya lebah biasa dengan lebah pelulut? Kalau dari segi fisik pun ada berbeda. Kalau lebah biasa itu dia ada coklat kemasan kan, sayapnya, terus badannya ada loreng-loreng gitu ya, loreng-loreng. Nah, ini secara fisik dia kayak lalat. Ini bukan dengan lalat tuh. Dan ingat ya? Enggak ada sangat. Kemudian yang kedua bedanya, kalau lebah yang biasa itu dia menyengat. Kalau ini bahasa kerennya bisa bilang stingless bee. Nah, jadi lebah yang tidak menyengat ini masuk ke dalam kelompok stingless bee. Jadi dia tidak menyengat, tapi kalau saya nanti buka dia pasti nyerang kita. Jadi jangan berlarian ya. Ada pertanyaan lain sebelum dibuka? Ya, kita ya. Jangan di pintu ya, ini pintunya nih kalau masuknya, jangan di pintu. Ya. Yang ini aja dulu, nanti dia udah adem. Ini yang dinamakan madunya. Jadi
Jadi ini adalah lem sebenarnya ya, lem untuk